What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, another big win for us, massive win. Kemenangan yang sangat penting, sangat berarti tentunya buat Liverpool dan seluruh fansnya. Pastinya buat lu juga gitu kan, gue juga seneng. Tapi sebelumnya gue mau welcome dulu buat teman-teman yang baru aja gabung ke channel gue. Di channel ini kita bakalan bahas segala hal tentang Liverpool pastinya di dalam dan di luar lapangan. Jadi kalau kalian tertarik ya kan, kalian gak pengen ketinggalan berita-berita tentang Liverpool, kalian bisa subscribe aja pastinya. Kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya. Dan hari ini kita akan membahas kemenangan 3-1 Liverpool versus Crystal Palace. Bermain tandang Liverpool seperti yang gua pakai saat ini ya kan, tadi jersey yang dipakai sama Liverpool. Kita menang 3-1, skor yang secara skor cukup meyakinkan gitu kan. Ada beberapa hal positif yang gua seneng banget dari pertandingan tadi, tapi ada beberapa hal yang setelah ditelisik lagi gua cari tahu ternyata cukup mengganggu teman-teman ya, cukup mengkhawatirkan gitu. Ya kita akan memulai dengan pertandingannya sendiri. Di awal laga gua rasa 10 menit pertama Liverpool ngegas banget ya, 10-15 menit pertama Liverpool ngegas banget. Kita mengambil inisiatif cepat, gol cepat di menit ke-8 gitu kan. Udah dibuka dengan sebuah gol cantik dari Virgil van Dijk. Cukup lama ya dia gak bikin gol ya, sampai akhirnya dia bikin gol lagi gitu kan, lewat sundulan khas Virgil van Dijk gitu. Dan akhirnya kita sempet diimbangin 1-1 gitu ya kalau gak salah. 1-1 dulu. 2-0 dulu dari golnya Oxlade-Chamberlain yang cukup keren umpan dari Robertson lagi-lagi ya kan, umpan silang dari Robertson, dan juga ditutup dengan gol dari Fabinho gitu kan dari titik putih yang cukup kontroversial. Kalau gue sendiri sebagai fans Liverpool sih, menurut gue itu harusnya bukan penalti karena Jota sebenarnya kayaknya udah tahu bolanya lepas gitu dan dia ngarahin badannya aja, tapi ya udah sih ya gitu kan. Gimana menurut kalian, penalti atau enggak? Kalian bisa drop di kolom komentar teman-teman. 1 gol balasan dari Crystal Palace gitu kan, golnya cukup keren menurut gua. Kesalahan dari lini belakang Liverpool yang mungkin kurang koordinasi gitu kan, akhirnya kena sekali karena kita juga menerapkan high defensive line juga. Jadi ya akhirnya 1 gol itu, tapi bersyukur banget hari ini Alisson tampil sangat cemerlang, bikin beberapa penyelamatan penting buat Liverpool. Kalau penyelamatannya itu nggak jadi berhasil gitu kan, mungkin hasil pertandingannya bisa berbeda gitu ya. Jadi Crystal Palace hari ini sebenarnya cukup merepotkan Liverpool, bisa dibilang cukup merepotkan Liverpool. Di awal laga seperti yang gue bilang, Liverpool ngambil inisiatif gol cepat gitu kan, terus habis itu laga berjalan sebenarnya Liverpool nyerang-nyerang aja gitu kan. Habis itu sampai akhirnya 2-0 dan segala macam. Kemudian di awal babak kedua itu menurut gua somehow mungkin di ruang ganti ya, Patrick Vieira ngomong kayak kita main di kandang nih, kita nggak boleh kalah, kita harus tunjukin gitu. Terus akhirnya mereka ngegas dan mereka bikin 1 gol, skornya 2-1 gitu kan. Dimana pertama kita udah nyaman 2-0, terus dibikin 2-1, kita mulai agak deg-degan segala macam. Apalagi itu cukup lama ya ke belakang, terus pertandingan cukup alot gitu kan. Karena Crystal Palace juga mulai keluar nyerang dan segala macam, dan somehow kita buntu gitu kan again, dan akhirnya titik putih di menit-menit akhir memastikan kemenangan Liverpool 3-1 menghadapi Crystal Palace. 3 poin yang sangat penting, yang artinya sekarang jarak kita sama Manchester City hanya berjarak 9 poin dengan kita masih nyimpan 1 pertandingan teman-teman ya. Dan semalam Manchester City sendiri bermain dengan hasil imbang menghadapi Southampton, yang dimana gue menyayangkan harusnya Southampton tuh bisa menang mungkin ya, tapi mereka terlalu bermain bertahan karena gimana pun lu disiplin gitu kan. Maksud gue pada akhirnya kalau emang kualitasnya Manchester City pasti akan menemukan ruang untuk bikin gol, dan itu kejadian, golnya juga keren. Dan gue cukup menyayangkan, tapi at least masih imbang, City nggak menang, artinya kita sudah memangkas jarak lagi menjadi 6 poin sama Man City gitu kan. Tersisa masih banyak sih matchnya, sebenarnya masih banyak gitu. Tapi tadi gue udah lihat gitu kan teman-teman ya, ada dari sisa matchnya Liverpool dan matchnya Manchester City. Jadi kalau gue pribadi cara ngitungnya tuh gini, sekarang kita jarak 6 poin sama Man City gitu kan. Kita masih akan melawan Man City sekali, memang bermainnya tandang di Man City, which is tuh bakalan jadi laga yang sangat sulit buat Liverpool mendapatkan 3 poin di Etihad Stadium. Tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Jadi seandainya Liverpool bisa ngalahin Manchester City, berarti kita berjarak hanya 3 poin ya kan. Jadi kalau lu berjarak 6 poin sama rival lu dan lu masih akan ketemu rival lu, kita asumsikan kita bisa menang ngelawan rival kita, which is to Manchester City. Jadi kita akan hanya berjarak 3 poin seandainya itu terjadi, dan kita hanya tinggal menunggu Man City kepleset sekali misalkan gak menang,
atau nggak menang sekali, imbang sekali, tapi dengan asumsi juga Liverpool harus menang terus gitu masalah. Jadi itu bakalan jadi sulit dan tricky, tapi nggak ada yang nggak mungkin sekali lagi di sepak bola gitu kan, apalagi season corona nih sangat aneh, teman-teman lu tahu sendiri kayak gimana ya kan. Sometimes lu menghadapi tim yang kecil aja lu bisa imbang, bisa kalah. Di atas kertas siapa yang berpikir kalau City lawan Soton bisa bermain imbang, bahkan City hampir kalah gitu kan. Tapi ya gimana gitu kan. Tapi kalau ngeliat di jadwal, sebenarnya tadi gue udah lihat sisa pertandingan Man City itu paling berat. Man City cuman ngelawan kita Liverpool, terus dia melawan Spurs, terus habis itu udah kalau nggak salah itu doang. Jadi dia udah ngabisin tuh top 6 lainnya udah dihabisin semua. Memang ada beberapa laga yang tricky, mungkinnya ada lawan Everton misalkan, kita nggak tahu Everton apakah akan bangkit. Masih ada laga lawan Aston Villa kalau nggak salah, bakalan sulit dan segala macam. Sometimes laga-laga kecil tapi yang terkesan kecil secara data, tapi sebenarnya lu kalau tahu Liga Inggris betapa menariknya ya kan. Menariknya adalah karena tim kecil yang ada di papan bawah pun itu mainnya nggak kayak tim papan bawah gitu kan. Sometimes mereka fighting spiritnya gede dan sometimes mereka bisa bikin kejutan gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sekali lagi. Cuman memang di atas kertas kita harus realistis dengan Liverpool di sisa jadwalnya. Kalau lu lihat sendiri, kita masih ada laga lawan City, kita lawan Spurs, kita lawan MU, terus kita lawan Arsenal ya kan. Jadi kita masih ngelawan tim-tim gede gitu kan maksudnya. Jadi ya mudah-mudahan Liverpool bisa bermain konsisten, bisa menyapu bersih sisa laganya yang ada, bermain ya nggak bikin kesalahan lagi kayak gitu. Main ugly win juga kita udah terima aja gitu kan. Apalagi kita tahu sendiri kayaknya memang di winter ini Liverpool transfer window yang winter ini Liverpool juga nggak beli pemain lagi teman-teman. Jadi kayak emang lumayan butuh kekompakan, konsistensi, dan harapannya ya nggak ada yang cedera dari Liverpool, gua harap gitu kan, karena bakalan susah banget. Tapi kalau ada hal positif yang bisa diambil dari sepanjang sampai akhirnya menang 3-1 menghadapi Crystal Palace tadi adalah selama kita ditinggal sama Mane dan Salah, karena terakhir mereka bermain waktu lawan Chelsea, which is to imbang 2-2, dan yang ngegolin Mane sama Salah gitu anjing. Jadi kita benar-benar ketergantungan gitu. Habis itu kita melewati beberapa pertandingan, kalau nggak salah 5 pertandingan tanpa Mane dan Salah dengan hasil yang cukup impresif menurut gua. Walaupun kita terlihat bahwa kita cukup kehilangan sosok di lini depan gitu kan, yang punya kreativitas, yang punya daya gedor, yang bisa jadi pembeda gitu kan. Tapi somehow kita bisa menang. Kita mengawali dengan lawan Shrewsbury, kita menang 4-1. Terus habis itu kita melawan Brentford 3-1. Kita imbang 0-0 lawan Arsenal di Piala Liga. Terus kita menang 2-0 lawan Arsenal di kandang mereka. Dan sekarang kita menang 3-1 lawan Crystal Palace. Jadi artinya selama ditinggal sama Mane dan Salah sama Naby Keita, kita tembus ke babak final Piala Liga ya kan. Terus kita menang 2 pertandingan Liga Inggris yang memang 2 ini yang kita ditinggalin sama mereka sejauh ini gitu kan. 6 poin berarti dari 6 poin yang tersedia, which is tuh bagus banget. Piala FA juga kita tembus. Jadi so far so good ya kan. Kalau kemarin semua orang justru mengkhawatirkan Liverpool ditinggal sama Mane, Salah, dan Naby Keita, apa yang terjadi. Dan ya kalau bisa dibilang bersyukur banget sampai hari ini kita masih dalam tren yang positif teman-teman ya, masih positif banget. Bahkan Man City justru kehilangan poin, mereka drop poin, which is tuh bagus banget, dan kita bisa lolos ke final Piala Liga tuh sangat oke banget menurut gua. Ya itu menyenangkan aja sih buat gua, tuh hal positif yang kita bisa ambil gitu kan. Tinggal gimana sekarang kita ngomong ke diri kita sendiri dan berharap Man City kepleset gitu harapannya. Jadi kita ya lewatinnya laga demi laga aja gitu, lewatinnya laga demi laga, pertandingan per pertandingan gitu kan, gak usah terlalu yang muluk-muluk banget. Karena sebenarnya realistisnya memang Man City paling gede peluang juaranya sekarang, harus diakui. Mereka sangat konsisten di musim ini. Liverpool beberapa kali kepleset segala macam, tapi sekali lagi gue masih berharap besar sama Liverpool, kita bisa ngasih perlawanan sampai di match terakhir bahkan kalau perlu ya kan sama Man City. Dan event itu harus selisih gol sekalipun ya udah gitu, nggak apa-apa segala macam, itu jadi super seru banget. Dan dengan tadi kita menang, Man City drop point, peluang kita membesar kembali, itu membuat pertandingan lagi liga menjadi lebih seru gitu kan. Dan sedikit juga tadi Chelsea lawan Spurs, gue juga nonton, menang 2-0. Chelsea bermain di kandang sendiri, membuat persaingan di 3 dan 4 besar, peringkat 3 dan peringkat 4 itu jadi sangat menarik teman-teman. Karena siapa yang akan menemani Liverpool dan City, karena hampir bisa dipastikan auto Liverpool dan City yang bakalan lolos menurut gua gitu kan. Jadi ya
Ini Liga Inggris yang menarik sih buat gua musim ini. Sangat menarik menurut gua. Karena tim papan bawah pun juga berangsur pulih, membaik mereka. Norwich City lu bisa lihat gimana progres mereka di paruh musim kedua ini cukup baik. Aston Villa sejak Gerrard datang gitu kan. Dan beberapa tim Wolves juga, Brighton, West Ham, mereka bisa perform semua. Burnley bisa ngimbangin Arsenal 0-0 barusan dan segala macamnya. Jadi ini sangat menarik sekali dengan prospek Newcastle ke depannya dengan udah datengin pemain baru dan segala macam. Jadi ini akan sangat menarik dan tidak ada yang bisa menebak sampai akhir musim nanti apakah tim kecil tidak akan bisa menang lawan tim besar, apakah tidak ada yang bisa menjagal Man City, ataukah justru kemarin Southampton menunjukkan kita cara atau how to gitu kan, how to atau tutorial cara mengimbangi Man City kalau lu tim kecil gitu kan. Mereka bisa belajar banyak dari sana dan gua harap memang keajaiban itu ada untuk Liverpool. Dan kita masih main di Liga Champions, kita masih aktif di hampir semua kompetisi yang ada. Jadi itu sangat bagus buat Liverpool. Kita juga aktif ngegolin gitu kan, maksud gua Fabinho pemain tengah, Van Dijk pemain belakang. Habis itu pemain depan kita juga cukup oke, cukup tajam. Jota, Firmino udah balik, Oxlade tadi juga bikin gol lagi. Oxlade mulai kembali ya, mulai bisa percaya dirinya gua rasa ya, mulai pulih gitu kan, maksud gua. Mane, Salah mudah-mudahan nanti balik nggak cedera. Naby Keita juga begitu. Curtis Jones juga bagus. Alisson tadi bikin berapa save yang luar biasa banget menurut gua. Ada satu yang one on one gitu kan, bolanya crossing dari samping, kalau lihat itu save-nya gokil banget ya kan. Ya semoga keberuntungan dan kerja keras kita terbayarkan di akhir musim pastinya ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, jangan berhenti berharap dan bermimpi kalau Liverpool bisa juara lagi di musim ini pastinya. Banyak sekali, masih ada 4 kompetisi yang gue hitung sampai sekarang kita masih aktif dan kita masih bisa juara. Chance paling besar dan terdekat adalah Piala Liga pastinya, Carabao Cup ya kan. Ya menurut gue itu, cuman kalau ada beberapa hal negatif kembali adalah cukup kesulitan dengan tidak ada Mane dan Salah, kelihatan banget di lini depan gitu kan. Oxlade-Chamberlain oke ngegolin memang, tapi kayak Jota, Firmino gimana ya, gue nggak ngitung golnya sih, maksud gue ngelihat permainannya, menurut gue dari permainannya kita sedikit kesulitan gitu untuk menemukan kreativitas di lini depan untuk menyelesaikan di sepertiga akhir dari pertahanan lawan gitu. Gue nggak tahu apa yang salah, tapi yang penting untuk saat ini adalah semua bisa bikin gol, semua bisa mengisi peran menjadi pencetak gol gitu kan dengan ditinggalkan Mane dan Salah. Gue senang banget sama hal itu ya. Jadi mudah-mudahan Liverpool bermain lebih baik lagi, terus berkembang, dan mudah-mudahan selama ditinggal Mane dan Salah kita bisa meraih poin penuh terus pokoknya ya kan. Apalagi ntar kita bakalan lawan Inter Milan juga di laga Liga Champions, itu juga bakalan seru banget teman-teman. Jadi konsistensi dari seluruh squad akan sangat penting buat Liverpool pasti ya. Dan mudah-mudahan Jurgen Klopp sama coaching staff juga bisa ngeracik, ngelihat strateginya. Rotasi pemainnya juga oke, juga baik gitu kan, sampai nggak terjadi blunder dari rotasi pemainnya pastinya. Udahlah nggak usah coba-coba main pemain muda gitu kan, maksud gue kayak yang pasti-pasti aja gitu. Maksud gue sayang banget kalau musim ini kita nggak bisa dapat gelar apapun gitu, sayang banget karena chance-nya cukup gede banget kita bisa mendapatkan beberapa gelar bahkan kalau kita mau bilang ya sebenarnya ya, dengan kapasitas Liverpool sebenarnya. Jadi harusnya menurut gue Klopp nggak perlu bermain-main lagi gitu. Kalau lu main Kelleher gue masih bisa terima, lu mainin Kate Gordon gue agak kurang terima anjing. Maksud gue kayak ya belum gitu. Kalau lu ada Minamino, lu punya Oxlade-Chamberlain di sana, kenapa lu nggak mainin dia? Ntar kalau Divock balik ya lu mainin Divock lah, maksud gue kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak bermain dengan pemain muda lagi sementara waktu, kecuali misalkan lawan Inter Milan kita udah ngebantai dia 4-0 misalkan kayak gitu. Ya lain lah, mainin 1-2 pemain muda it's okay, rotasi dikit gue bisa terima kayak gitu. Tapi kalau laga-laga liga mungkin ya terlebih khusus gitu nggak usah main-main dah, langsung aja mainin pemain yang berpengalaman, yang punya jaminan kualitas, jaminan mutu ya kan, mantep banget gitu. Jadi itu aja mungkin sih. Terakhir ya, assist. Kalau lu ngelihat daftar assist gitu kan, top assist di Liga Inggris musim ini itu diisi sama Trent, Salah sama Robertson teman-teman. 3 pemain ini 10, 9 sama 8 kalau nggak salah. Jadi ini memang pemain Liverpool suka banget bikin assist, dan kembali itu menegaskan bahwa fullback kita mulai kembali lagi ya kan. Robertson dan juga Trent diam-diam mengisi top assist seperti yang 2019 atau 2020, musim 2020 kemarin kalau nggak salah, di mana enggak yang sebelumnya lah. Ya pokoknya season Liverpool juara lah ya, atau season Liverpool juara Liga Champions gue lupa, di mana mereka menjadi duet fullback terbaik di dunia
bukan hanya karena pertahanannya tapi juga karena kemampuan crossingnya, menyerangnya, tren dengan akurasi tendangan matinya, free kicknya gitu kan. Terus mereka juga bisa ngasih corner yang bagus, deliverynya juga bagus. Jadi mudah-mudahan mereka bisa kembali ke top level performance-nya mereka gitu kan. Itu akan sangat menyenangkan sekali. Dan tadi kalau ngomongin sedikit aja lini belakang tambahan lagi, menurut gue harus koordinasinya dibenerin lagi, lebih bagus lagi. Karena sayang banget kayak tadi kebobolan gol yang sebenarnya bisa diantisipasi mungkin ya kalau seandainya kita nutup ruangnya lebih cepat lagi gitu. Jadi akan sangat berbahaya kalau menghadapi tim-tim yang lebih punya killer insting lagi, itu akan sangat berbahaya. Karena tadi ada beberapa kali kita kecolongan, untung Alisson Becker menunjukkan kembali kualitas the best goalkeeper in the world gitu kan. Alisson Becker teman-teman, jangan diragukan lagi ya kan. Itu aja sih menurut gue. Jadi gue senang banget dengan apa yang ada sekarang. Cuman memang apa ya udahlah pertandingan per pertandingan dan tetap jaga momentum aja gitu. Pokoknya ntar kita lihat di akhir musim kayak gimana, dengan harapan Man City bisa kepleset pastinya ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya kan. Kalau suka Liverpool jangan lupa, sekali lagi gue ingetin, lu boleh subscribe ke channel ini. Sementara waktu mungkin review gitu kan. Tapi kedepannya gue bikin yang lain-lain lagi temen ya, pasti ya. Lu boleh tulis di kolom komentar tentang pertandingan tadi seperti apa, atau kalau ada yang perlu gue interview karena dia punya cerita tentang Liverpool yang menarik, lu boleh tulis di kolom komentar ya kan. Terus habis itu jangan lupa like this video, share ke teman-teman kalian pecinta Liverpool lainnya di grup WA, di Facebook page, dimanapun. Lu boleh bantu gue sebarin, it means a lot to me. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, I love you all, stay safe, stay healthy. Bye bye.